Acara selanjutnya, amanat pimpinan pesantren sekaligus membuka kegiatan taujihat santri baru dilanjutkan dengan pengalungan papan nama peserta secara simbolis yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji I. Abdul Basit. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji I. Abdul Basit, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak pimpinan pesantren yang saya muliakan, yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, juga memberikan pahala yang besar. Semoga cepat beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ala hadhihi niyyah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak wakil pimpinan pesantren, dewan santri, dewan guru, dan pengurus asrama serta semua santri yang saya cintai. Pertama, atas nama pimpinan pesantren, saya mengucapkan selamat datang kepada para santri baru, santriin dan santriat yang baru, yang dalam laporan sampai saat ini santri laki-laki yang baru 311, santri perempuan 280, jumlahnya 591, 600 kurang 9 ya. Dan santri baru yang belum ke pesantren sebanyak 64 orang, itu yang sudah daftar tapi belum datang, belum mendaftar baru. Semoga santri baru disertai oleh taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, betah di pesantren, diberi kemudahan untuk mencari ilmu, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membuli ya, dan tidak saling membuli. Kemudian
Kemudian saya juga ucapkan selamat datang kepada santri lama yang baru datang juga, karena sama-sama meninggalkan pesantren pada waktu libur kemarin. Sekarang alhamdulillah sudah hampir semuanya datang ke pesantren. Mudah-mudahan bertambah-tambah hidayah, bertambah-tambah kesolehan, bertambah-tambah ilmu, diberi usia yang panjang dan sehat. Nasihat dari atas nama pimpinan pesantren menggarisbawahi semua nasihat yang sudah banyak sekali dari panitia, ketua panitia, dari dewan santri, dari dewan guru, dan dari atas nama keluarga pesantren yang tadi sudah disampaikan kepada saudara-saudara. Semoga bisa diserap dan diamalkan. Yang paling Bapak garis bawahi dari amanat-amanat tadi, yang paling Bapak inginkan di pesantren ini, Bapak sangat menginginkan suasana yang damai, suasana yang sejuk, tidak ada sengketa, tidak ada kebencian, tidak ada kecurigaan, tidak ada permusuhan di antara sesama semua pengurus dan santri-santri pesantren, mulai dari para pimpinan pesantren, dewan-dewan para pengajar dan dewan guru, dewan santri, pengurus asrama, dan semua santri yang ada di pesantren. Yang dikembangkan oleh semuanya adalah kasih sayang. Bukan kecurigaan, bukan kebencian, dan bukan permusuhan. Anak-anak yang saya cintai, betah dan tidaknya, enak dan tidaknya hati kita tergantung kepada sikap kita sendiri, bukan tergantung kepada orang lain. Kalau diri kita, di dalam hati kita ada sikap permusuhan, ada sifat kebencian, ada kecurigaan, maka yang tidak enak kita sendiri. Bapak akan bertanya kepada manusia-manusia ya yang ada di sini, pasti punya perasaan. Kalau kita benci kepada orang lain, enakkah hati kita atau tidak? Kalau kita menanamkan merasa curiga kepada orang lain, apakah enak dalam hati kita? Tidak. Tidak. Kalau dalam hati kita ada permusuhan kepada orang lain, enak tidak? Tapi kalau kita berbaik sangka kepada orang lain, berteman, merasakan orang lain adalah teman dan sahabat kita, bukan musuh, merasakan orang lain adalah pantas untuk disayangi, itulah yang membuat hati kita damai. Oleh karena itu, maka tanamkan rasa persahabatan dan saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Tadi yang ditekankan oleh dari atas nama keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini mungkin hanya
sabda Rasul untuk penguatan supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebetulnya tanpa sabda Rasul pun ini suatu keniscayaan kebenarannya. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah, kata. Orang yang tidak ada rasa kasih sayang terhadap orang lain, maka tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah. Orang yang tidak belas kasihan kepada orang lain, maka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah itu segala sesuatu yang dianggap anugerah oleh kita. Kita bisa berjalan, kita bisa berpikir, kita bisa bernafas, kita bisa mengerti, kita bisa memasukkan nasi, kita bisa makan, kita bisa, itu semua adalah rahmat Allah. Apalagi kita dijadikan seorang mukmin dan muslim, itu rahmat Allah. Kalau kita tidak mengasihi orang lain, maka dikhawatirkan rahmat-rahmat Allah itu dihilangkan. Mungkin kita sakit, mungkin kita tidak ngerti di pesantren, ngaji teu ngerti wae. Mungkin kita banyak masalah karena kita kurang menyayangi orang lain. Karena sikap batin kita yang suka menyimpan rasa permusuhan kepada orang lain, karena di dalam hati kita mungkin suka menyimpan rasa dendam, karena dalam hati kita mungkin menyimpan rasa iri hati terus kepada orang lain. Itu semua menjadi penyakit-penyakit lahir dan batin bagi kita, karena mengikis rahmat Allah. Kunaon tara bisa berjamaah, hese berjamaah, mungkin karena memang kita kurang baik dengan teman. Mungkin yang dibangun oleh kita permusuhan, mungkin yang dibangun oleh kita kecurigaan, mungkin yang dibangun oleh kita kebencian. Itu di dunia. Di akhiratnya Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah saya beritahu kamu tentang ahli neraka? Siapakah ahli neraka itu? Ahli neraka itu kullu utullin jawazin mustakbir, setiap orang yang arogan, kasar, tidak punya rasa kasih sayang, utul, jawazin, yang serakah, mustakbir, yang merasa gede. Itu ciri-ciri ahli neraka. Jadi orang-orang yang suka arogan kepada orang lain, mengembangkan sikap-sikap permusuhan, mengembangkan sikap-sikap kebencian, itu adalah, kata Rasulullah, ahlun nar, ahli neraka. Itu ahli neraka teh lain, bukan yang enteng-enteng. Kata di dalam hadis, kalau ada satu saja penduduk neraka masuk ke dunia ini sekarang, maka semua yang di dunia ini mungkin mati karena menyerap mencium baunya ahli neraka itu. Dengan baunya saja sudah mati, apalagi panasnya. Kalau tetesan api neraka masuk ke surga, ke dunia ini, hancur semua dunia ini. Inginkah masuk ke neraka? Mudah, tinggal arogan saja. Siapa yang ingin masuk neraka? Coba, ada? Tidak ada? Ada yang ingin masuk neraka? Ada tidak? Kalau ingin masuk neraka mudah, yang tadi saja.
tinggal jadi orang yang arogan, kasar, mengembangkan permusuhan, serakah, dan sombong. Siapa yang ingin masuk surga? Hah? Siapa? Ya, yang masuk surga itu yaitu kullu dhaifin mutadha'af. Orang yang suka dibully oleh orang lain itu masuk neraka, masuk surga itu ya, itu. Orang yang suka dibully oleh orang lain itu tapi sabar itu ahli surga. Yang dibully itu kan gitu. Jadi kalau dibully itu jangan terlalu, itu ahli surga itu. Yang membuli ahli neraka ya. Surga itu, ingin tahu surga sedikit? Surga itu katanya, di surga itu di dalam hadis ada adna ahlil jannati manzilan. Jangan dulu ke sana, ada kapling surga, kaplingnya, di kapling-kapling di surga itu. Tahu kata Rasul, saya tahu siapa penduduk ahli surga, ahli neraka yang paling akhir masuk ke surga. Karena banyak ahli neraka yang akhirnya masuk ke surga. Ada yang direndam dulu di neraka 1 juta tahun, ada yang 2 juta tahun. Tapi jangan mau ya. Lalu akhirnya masuk ke surga. Dan paling akhir masuk ke surga, kata Rasul, orang yang dikatakan oleh Allah, kamu masuk ke surga. Dia lihat surga sudah penuh ya Allah, katanya. Wah, lihat-lihat ke surga sudah penuh. Masuk kamu ke surga, lihat dulu penuh, katanya. Kamu masuk ke surga, fa innalaka mislal ardi wa asra amsalihah. Kaplingmu di surga itu seluas bumi dan 10 kali lipat bumi. Jadi 11 kali lipat dunia ini. Itu kapling orang yang paling akhir masuk surga. Jadi luasnya luar biasa. Gitu. Luasnya luar biasa surga itu. Kaplingnya itu tidak kapling seperti yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat, tidak. Kita diberi kapling oleh Perumahan Rakyat juga, kita sudah merasa wah bahagia. Kalau ingin luas-luas bumi di tanah di dunia ini, itu selera rendah. Ada yang 100 hektar, ada yang 1000 hektar, ada yang 1.000.000 hektar. Itu selera rendah. Selera tinggi itu ingin yang 11 kali lipat bumi. Di di surga. Coba dengarkan, jangan ngobrol tuh. Kalau manusia itu tidak usah bicara, tidak usah dilarang ya, harus dengar, harus ngerti sendiri. Awas. Yang harus digebah-gebah itu ayam. Itu, ini kan bagian Bapak ngomong sekarang, bagian Bapak ngomong lagi. Nah, nanti kalau bagian kamu ke depan harus ngomong depan. Nah, itu. Kemudian ada lagi dalam hadis, ada adna ahlil jannati manzilan. Rumah penduduk surga yang paling rendah. Kata Rasul, adna ahlil jannati manzilan itu sudah kelihatan dari jarak 200 tahun perjalanan. Jarak 200 perjalanan sudah kelihatan rumah ahli surga. Betapa gedenya itu rumah ahli surga. Jarak 200, iya, kaplingnya juga 11 kali bumi ini, dunia ini. Rumahnya masa kecil. Rumahnya juga kelihatan jarak 200 tahun perjalanan. Gimana katanya? Kata Rasul, melihat rumah-rumah ahli surga itu bagaikan melihat bintang gemintang di dunia ini. Pantas melihat bintang apa, rumahnya itu seperti itu. Jadi tidak terbayangkan. Kita ingin masuk ke sana atau masuk ke neraka saja. Na'udzubillah kan? Gitu.
Jadi kalau ingin punya membangun rumah yang 1 hektar katanya, ada lapangan bolanya di dalam rumah, ada lapangan tenisnya di dalam rumah, kemudian ada lapangan-lapangan, itu selera rendah kalau dibandingkan dengan rumah surga. Ada kan? Wanitanya ini wanita surga di dalam hadis ini, bukan karangan. Kalau wanita surga nongol ke dunia ini, maka semua dunia bumi ini, di dunia ini akan mencium aroma si wanita itu gitu. Hanya satu tek ngelol ke dunia, iya wanita surga sadunia sungit, itu katanya. Kerudungnya saja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Sabda Rasul, jangan kamu cemoohkan. Sabda Rasulullah SAW. Nah, jadi tidak bisa dibayangkan kalau kita ingin menikahi artis, itu selera rendah, bau lah artis semuanya dibanding kencing wanita. Maksud Bapak menguraikan itu supaya kamu betul-betul tekun ingin masuk surga, dan kamu harus menghindari neraka dengan cara-cara betul-betul menyerap ilmu dan mengamalkan supaya kamu tidak arogan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para santri semua sudah memberikan contoh, kata Rasul begini, ini la akumu ila sholat fa uridu an utawwilaha fa asma'u buka atifli fa atajawwazu fiha karohata an asyukka ala ummi. Kalau saya sholat kemudian saya ingin memanjang-manjang sholat, lalu saya mendengar tangisan bayi, maka saya percepat sholat itu, padahal saya ingin memanjangkan sholat karena saya takut menyakiti ibunya. Itu kasih sayang Rasul. Sedang sholat saja menghadap Allah, karena kasih sayang kepada bayi dan ibunya, beliau mempercepat sholatnya. Itu jadi peringatan bagi kita semua, yang besar sampai yang kecil, bagaimana harus kita memperlakukan sesama manusia, apalagi yang baru gitu. Sholatna oke kakarek sakedeung oke geus nunutan kan gitunya gitu. Nya nu islami mah nya akur lah gitu. Ya kadang-kadang saya membayangkan sekolah sampai 2:30, mungkin sebelum 2:30 bahkan sampai 2:30, atau di sini sudah mendengar berjamaah itu dengan nada kadang-kadang yang menekan. Bukan jangan melarang memerintahkan berjamaah, tapi nadanya supaya mari kita, nah gitu kan, gitu supaya segera kan, kakarek datang ke sekolah, ke masjid, nunutan ketemu kan gitu, padahal capek istirahat gitu nunutan. Jadi kadang-kadang kita harus merasakan dulu. Maksudnya bukan jangan ngagelingkeun anu nunutan, tapi cara-cara untuk menuju ke arah perbaikan itu harus dengan hati, jangan dengan kebencian, emosi dan kecurigaan, tapi harus dengan kasih sayang.
Kasih sayang itu sama, tidak menutup amar ma'ruf nahi munkar, tapi caranya akan beda. Tidak akan dengan cara-cara yang memperlihatkan kebencian, tapi cara-cara yang memperlihatkan kasih sayang. Apa namanya, tenggang rasa lah. Muncul sunama merabak perasaan diri sendiri. Tenggang rasa itu luar biasa dikembangkannya dalam Islam, yang dalam istilah Ammar bin Yasir, sahabat Rasul, tenggang rasa itu al-insaf, yang mana al-insaf itu diantara pokok-pokok keimanan. Al-insaf itu tenggang rasa. Insaf itu nisfun, tidak licik. Jadi setengah bagi orang lain, setengah bagi kita, itu tenggang rasa, bagi rasa. Kalau kita seperti itu, bagaimana perasaan? Jangan kalau kita mah begini, batin mah biar, itu tiga tenggang rasa. Tidak setengah-setengah, ya mah semuanya bagi dia. Itu orang lain tidak diagehan. Insaf, al-insaf wal adlu, kan? Al-adlu wal insaf, itu wal musawah. Istilah dalam Arab itu al-adlu wal insaf wal musawah, egaliter, egaliter. Itu dikembangkan sekali. Sayyidina Ali pun berdebat dengan Khawarij, itu menggunakan al-insaf itu. Insafnya Rasulullah SAW di dalam perjanjian. Rasul sampai berani menghapus kata Rasulullah, ganti dengan Muhammad bin Abdillah, di mana sahabat itu tidak mau, harus Muhammad Rasulullah. Rasul hapus saja, karena perjanjiannya dengan orang Quraisy, merabak perasaan orang Quraisy yang tidak percaya kepada Rasul. Itu insaf namanya, mengorbankan julukan dia sebagai Rasulullah karena perjanjiannya dengan orang Quraisy. Itu merabak perasaan orang kafir. Orang kafir diraba perasaannya, maka dihapus kata Rasulullah. Itu dalil Sayyidina Ali kepada Khawarij, karena Khawarij protes Sayyidina Ali dalam perjanjian dengan Muawiyah menghapus Amirul Mukminin, menghapus julukan Amirul Mukminin dari Sayyidina Ali. Kamu sendiri, kata Khawarij itu para pengikut Sayyidina Ali. Khawarij itu asalnya para pengikut Sayyidina Ali. Setelah ada perbedaan dengan Muawiyah, kemudian perjanjian, Sayyidina Ali sanggup menghapus Amirul Mukminin dengan Muawiyah. Maka Khawarij keluar, kamu sendiri katanya yang menghapus Amirul Mukminin, apalagi saya. Katanya itu adalah insaf. Rasulullah pun menghapus kata Rasulullah dengan saya insaf dengan Muawiyah, tenggang rasa kepada Muawiyah. Karena Muawiyah sudah menganggap saya bukan Amirul Mukminin, begitu kan? Nah itu, jadi tenggang rasa harus dikembangkan, harus dikembangkan. Sekali lagi, Bapak tidak menolerir adanya kekasaran, adanya arogansi di lingkungan pesantren ini dari siapapun kepada siapapun. Kembangkan rasa kasih sayang, kembangkan saling hormat menghormati di antara kita. Itulah pesan yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya dalam kesempatan ini Bapak diberikan tugas oleh panitia untuk membuka. Untuk itu maka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka atas nama pimpinan pesantren Taujihat ini dengan resmi. Rupanya itu yang bisa kata sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf,